Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Aya-chan. Kali ini aku pengen nge-share lagi pengalaman tentang pulang kampung. Kalau sebelumnya dari Jepang ke Indonesia, nah kali ini sebaliknya dari Indonesia yang ke Jepang. Untuk berkas-berkas yang dibutuhin apa aja sih? Kan banyak yang nanya tuh. Yuk simak terus. Nah, untuk yang sering nanya apa aja sih yang dibutuhin buat kita ke Jepang, ya tentu saja pertama tiket dong ya, paspor juga udah pasti ya. Terus jangan lupa tuh pas udah keluar dari Jepang, kalian kan disuruh ngisi re-entry tuh, itu jangan sampai hilang ya kertasnya, karena kalian nggak bisa masuk ke Jepang kalau itu sampai hilang. Terus selanjutnya yang paling penting adalah hasil PCR di Indonesia. Kalau bahasa lainnya itu tes swab ya, kalian tes PCR di mana aja pokoknya bebas sih kalau menurut aku, soalnya aku nggak ada tuh direkomendasiin dari Garuda atau apa, karena kan pengalaman teman aku ada yang direkomendasiin dari Garuda, penerbangan Garuda. Kalau aku sendiri aku nyari aja tuh yang ada hasil PCR-nya, tapi kalian usahakan hasil PCR-nya itu ada translate bahasa Inggris. Sebelum pulang biasanya tuh kalian dibekali dengan Certificate of Testing for COVID. Jadi aku ada dikasih kayak gini sama penanggung jawab aku. Ini formatnya itu kayak gini kan, terus nanti diisi sama dokter yang meriksain kita. Jadi jangan lupa kalau mau tes PCR di Indonesia, kalian selain minta hasil dari rumah sakit, kalian juga nyerahin format kalian yang ini tuh buat diisi sama mereka. Untuk format Certificate of Testing for COVID ini sendiri, ini itu aku udah ditandain sama tante aku apa-apa aja yang perlu diisi, ini yang pakai stabilo pink. Dan ya udah pas aku serahin ke rumah sakit, aku bilang, "Kak, aku juga butuh ini untuk diisi ya, soalnya ini format yang wajib yang aku bawa ke Jepang." Jadi ya udah mereka ngeliat kan, terus habis itu dilihat kayaknya ini harus diketik deh kata mereka kan. Ya aku bilang, kayaknya harus nggak apa-apa deh ditulis tangan." Jadi aku tanya ke teman yang sebelumnya udah berangkat, ya katanya nggak apa-apa tulis tangan tapi pakai stempel yang ada di rumah sakit tersebut. Nah ya udah kata mereka bakal ngusahain nyari format ini di internet, dan ternyata ada. Jadi ini kalian bisa nyari-nyari formatnya di internet ya, ada nih kalau misalnya yang nggak punya ya terus mau ke Jepang. Ini dalam bentuk bahasa Inggris, sebenarnya ada juga yang ada bahasa Jepangnya, ya bebas sih, tapi yang aku punya bahasa Inggris. Dan kalau kalian mau ya formatnya dalam bentuk file PDF ya kalau nggak salah, itu aku udah searching di internet dan memang ternyata ada. Jadi buat kalian yang pengen ya udah DM aku aja ya, atau komen di bawah biar nanti aku balas. Nah, untuk formatnya sendiri ini wajib diisi oleh dokter. Nah, waktu itu pas nerima hasilnya aku dapat dua format, yang diketik sama yang ditulis tangan. Untuk yang ketik sendiri itu aku udah serahin pas sudah di bandara, itu di imigrasi. Nanti aku jelasin di video berikutnya perjalanan aku. Nah, kalau untuk yang tulis tangan sendiri aku masih pegang nih, jadi karena aku cuma nyerahin satu, aku ya udahlah aku serahin lah itu yang diketikkan. Dan yang tulis tangan masih ada, ini contohnya, contoh udah lah ya, nanti aku videoin biar lebih jelas. Ini dia pokoknya ada stempel intinya, dan ini tuh berlaku, cuman aku nggak serahin karena ada dua kan. Nah, untuk formatnya sendiri kalian bisa lihat, ini bisa ngasih biodata dulu, nama, negara, nomor paspor, tanggal lahir, dan jangan lupa tanggal pas pemeriksaan. Itu akan diisi sih sama si dokter. Jadi kalian gak usah khawatir, arahin aja apa-apa yang perlu diisi. Terus ini kalian ini sampel, misal melalui tes swab ataupun saliva, tapi sebaiknya tes swab ya, yang emang PCR, karena itu lebih akurat gitu. Dokternya bakal tahu kok ngisi yang mana, misal real time RT-PCR. Kalau aku sih itu, kalau dicontoh sebenarnya dia di nucleic acid amplification test yang kedua, tapi ini aku diisi dokternya yang pertama. Terus tuh ada hasilnya negatif, terus tanggal pengambilan spesimen, dan juga tanggal hasilnya keluar. Karena ini penting banget, dimana kan berlaku 3 kali 24 jam ya, jadi usahain kalian itu sehari sebelum berangkat periksanya, biar nggak kadaluarsa gitu loh. Jadi diliatin tanggal sama jamnya gitu. Terus ini nama institusi dari pemeriksa, terus juga ada stempel. Itu sih yang perlu. Nah, untuk dari segi tes COVID udah kan, ya udah sih gitu aja. Kalian pas di bandara, kalau aku kan dari Makassar ke Jakarta dulu, terus dari Jakarta baru ke Jepang kan, Kansai, Osaka. Nah, sebelum masuk ke mana namanya,
masuk buat check in, kalian ini dulu, dilihat dulu surat COVID-nya, surat bebas COVID, apa PCR-nya kan hasilnya itu. Tapi sebelumnya kalau yang ada kan itu hasil, aku lupa sih motoin hasil tes PCR aku, tapi aku jelasin sedikit aja. Dia itu ada kayak semacam barcode. Nah, buat yang ada barcode-nya itu nggak apa-apa, biasanya langsung dilolosin. Nah, aku pas check in ternyata barcode-nya aku tuh nggak bisa kebaca, jadi harus diverifikasi dulu lagi sebelum masuk ke bandara. Nah, itu ada emang khusus tempatnya, nanti diarahin di situ, minta stempel verifikasi, oke, baru kita boleh masuk. Terus abis itu kalau udah masuk ya udah serahin itu ke pihak, misal maskapainya di mana. Kalau aku sendiri kan Garuda, ya udah aku liatin kan. Dan pas itu udah deh ngeliatin paspor sama tiket online-nya, terus dibuatin deh itunya, tiket yang udah di apa sih namanya, kayak gini-gini lah intinya tiketnya kan. Habis itu ya udah kita tinggal check in, tinggal masuk nunggu pesawatnya. Nah, pas itu nyampe Jakarta kan, transit Jakarta nih, ya udah pas udah nyampe Jakarta itu check in lagi kan. Tinggal ngeliatin paspor, terus ngeliatin, oh ya kita ditanya apakah udah ngedownload aplikasi yang diwajibkan buat yang masuk ke Jepang. Sebelumnya udah ada videonya, kalian lihat aja ya, di atas sini aku cantumin. Itu kita wajib ngedownload, terus diliatin apakah udah di-download apa enggak, terus udah jawab kuesioner apa enggak, terus ngeliatin paspor, terus ngeliatin hasil PCR, terus juga apa sih namanya, tiketnya dicek lagi, dibikinin lagi kan yang kayak gini. Buat yang dari Jakartanya sendiri ke ini, ke mana ini, oh ya ini udah yang ke Jepang. Terus abis itu kalian bakal di apa sih namanya, disuruh liatin Zairyu Kado kalian, Zairyu Kado, jadi semacam KTP Jepang, itu bakal disuruh liatin. Terus ya udah abis itu mereka bakal ngarahin kita nunggu di mana, di gate mana gitu. Dan udah deh kita nunggu sampai pesawatnya boarding. Udah kayak gitu doang sih yang dibutuhin kalau dari Indonesia untuk pas nyampe Jepangnya. Nanti aku bikin video baru lagi, jadi kalian tontonin terus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.